Eee, ya kajian-kajian bisa disaksikan di YouTube kami di channel Paduka_UK atau bisa juga di YouTube channel ANB Official. Kajian-kajian kita yang sudah kita laksanakan, pembahasan mengenai kitab kita Fikih Muyasar ini. Baik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Fikih Muyassar di bab tentang masalah salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang hukmu tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Seperti biasa kita akan baca bukunya, saya gunakan share screen untuk memudahkan bagi para jamaah turut menyimak. Al-Masalatu Tasi'ah, pembahasan yang ke-9 tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Penulis mengatakan, man tarakas salata jahidan liwujubiha fahuwa kafirun murtad. Orang yang meninggalkan salat karena dia tidak mengakui kewajibannya. Jahidan liwujubiha, tidak mengakui kewajiban salat, maka statusnya adalah orang kafir murtad. Dan seperti ini banyak kita jumpai di kalangan sebagian kaum muslimin. Mereka meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Yang wajib itu ibadah. Sehingga yang penting sudah ibadah, maka orang sudah menunaikan kewajibannya. Dan bentuk ibadah itu bermacam-macam. Tidak harus sholat. Karena itu mereka melakukan ibadah dengan ritual-ritual tertentu dan bukan dengan cara sholat. Orang yang punya keyakinan seperti ini kafirun murtad, maka dia orang kafir, keluar dari Islam. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Karena mereka telah mendustakan Allah, Rasulnya, dan ijma' kaum muslimin, di mana Allah telah mewajibkan bagi kita untuk melakukan salat. Nah, dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian ya, di UIN Sunan Kalijaga. Ada orang yang dia ketika Jumatan, dan itu mahasiswa UIN. Ketika Jumatan, dia nggak Jumatan. Bukan, dia lelaki ya, mahasiswa lelaki. Dia nggak Jumatan, di bawah malah gitaran, nyanyi-nyanyi gitu ya. Dan dia ya menganggap yang Jumatan itu orang yang logikanya kurang maksimal. Menurut dia yang pintar itu kami, sehingga kami tidak sholat dan seterusnya dengan pemikiran-pemikiran yang kami punya. Berisik mereka. Begitu selesai Jumatan, jamaah bubar langsung turun menyerang orang ini bareng-bareng. Yes, intinya pokoknya dia dipukuli lah. Kira-kira siapa yang salah? Ya, kita tidak sedang menghakimi. Tapi itu contoh bahwa di negara kita ada orang yang dia punya anggapan bahwa sholat itu tidak wajib dan KTP-nya Muslim, bahkan dia kuliah di kampus Islam. Dan barangkali ini tidak hanya ada di negara kita atau di Jogja, barangkali juga ada di wilayah-wilayah yang lain. Kita lanjutkan. Wa amma man tarakaha tahawunan wa kaslan fas-sahihu annahu kafirun idza kana tarikan laha daiman wa bil kulliyah.
Adapun orang yang meninggalkan sholat bukan karena meyakini kalau sholat itu tidak wajib, tapi dia meninggalkan sholat tahawunan wa kasalan. Dia meninggalkan sholat karena malas. Dia nggak mau sholat, malas. Tapi dia meyakini sholat itu wajib. As-sahihu, pendapat yang benar, orang ini kafir. Idza kana tarikan laha daiman, jika dia terus-menerus meninggalkan sholat, wabil kulliyah, dan keseluruhan, sehingga tidak pernah sholat. Nggak pernah kelihatan di masjid, Idul Fitri juga nggak pernah kelihatan, Idul Adha juga enggak, ketika sholatnya Jumatan juga nggak ada, sama sekali dia nggak sholat. Pendapat yang benar, orang ini telah keluar dari Islam. Sehingga dari keterangan ini, kita bisa memberikan rincian bahwa meninggalkan sholat itu ada dua. Yang pertama, karena ingkar, maka ini kafir dan statusnya sebagai orang yang murtad karena dia mengingkari kewajiban sholat. Yang kedua, meninggalkan sholat karena malas. Untuk yang kedua ini ulama beda pendapat. Ada beda pendapat. Sebagian mengatakan ada yang sampai derajat kafir, dan sebagian mengatakan tidak sampai kafir, tapi dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Dan pendapat yang dipilih oleh penulis adalah statusnya kafir jika dia meninggalkan sholat terus-menerus dan itu bilkuliyah secara keseluruhan. Baik. Bagian inilah yang dibahas dalam kajian fikih para ulama, ya, yaitu membahas tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah dia masuk dalam kategori orang kafir ataukah tidak sampai kafir. Ulama beda pendapat sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Allah Ta'ala berfirman tentang orang musyrik. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Padahal ayat ini menunjukkan ala annahum, bahwa mereka, orang-orang itu, in lam yuhaqqiqu illam yuhaqqiqu, jika mereka tidak mewujudkan syarta iqamatis salah, syarat berupa menegakkan salat, falaisu bimuslimin, berarti mereka bukan muslim. Karena Allah sebut ikhwanukum fid din, saudara kalian dalam agama, artinya adalah dia muslim. Dan Allah sebutkan syaratnya, kalau orang musyrikin itu bertobat dengan masuk Islam, lalu mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah muslim saudara kalian. Berarti kalau tidak, falaisu bimuslimin, maka mereka bukan muslim. Ini sisi pendalilan dari surat At-Taubah ayat 11. Wala ikhwata lana fid din, dan tidak ada ikatan persaudaraan dalam masalah agama dengan kita. Nabi SAW juga bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Karena itu siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Sehingga kalau orang sudah meninggalkan salat, maka dia di posisi sebagai orang kafir. Tayyib. Saya hendak memberikan catatan sedikit tentang ini, ya. Jadi pelanggaran agama ada berapa? Ada 2. Garis besar pelanggaran agama itu ada 2.
Yang pertama adalah melanggar larangan. Yang kedua, meninggalkan perintah. Baik. Yang pertama melanggar larangan, yang kedua meninggalkan perintah. Baik, kalau kita ditanya nomor 1 dengan nomor 2, mana yang lebih besar nilai pelanggarannya? Melanggar larangan ataukah meninggalkan perintah? Melanggar larangan itu misalnya dilarang A, dilarang B, dilarang C, tapi dia melakukannya. Nggak boleh minum khamr, dia minum khamr. Nggak boleh berzina, dia berzina. Nggak boleh riba, dia riba. Nggak boleh makan hewan yang haram, dia makan anjing, dia makan babi, dan seterusnya. Meninggalkan perintah, Allah wajibkan sholat, dia nggak sholat. Allah wajibkan puasa, dia nggak puasa. Zakat juga demikian, dia nggak bayar zakat, dan seterusnya. Nah, kita kalau ditanya, mana yang lebih parah pelanggarannya? Antara nomor 1 dan nomor 2. Baik, coba kita lihat jawaban dari para jamaah ya. Jawaban dari para jamaah. Di mana? Ada di chat? Kalau menurut saya yang pertama, Ustaz, yang melanggar larangan. Melanggar larangan, lebih parah. Ya. Baik. Melanggar larangan lebih parah dibandingkan meninggalkan perintah. Ada jawaban yang lain dari para jamaah? Ada yang Ibu Tin dari Los Angeles meninggalkan perintah, katanya Ustaz. Meninggalkan perintah. Apa alasannya? Masya Allah. Yang meninggalkan perintah, Ibu. Boleh nggak ini? Silakan itu dibuka. Ini dialog kayak gini, tak apa-apa ya? Jadi kita kayak offline aja sebenarnya. Ibu Tin, silakan di unmute. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma punya contoh, kalau ada orang tidak pernah melaksanakan perintah. Kalau ada orang berbuat dosa, misalnya kamu melaksanakan maksiat, enggak, saya melaksanakan maksiat, tapi kamu nggak sholat, itu dosanya lebih besar daripada orang yang dosanya lebih ringan dibanding orang yang meninggalkan perintah juga, tetapi juga melaksanakan maksiat. Karena meninggalkan perintah itu menurut saya kayak udah mengignore Allah sama sekali gitu, Pak Ustaz. Tidak meninggalkan maksiat, apa ya? Pilihannya. Kelihatannya dosanya lebih besar meninggalkan perintah yang jelas, Pak Ustaz. Baik. Berarti standarnya perasaan ya. Baik. Ada yang lain? Wah. Kayak gini boleh nggak? Nggak apa-apa ya. Sekali-sekali boleh berdialog dengan para jamaah. Yang ada pendapat lain silahkan angkat tangan. Nanti kita ambil. Silahkan. Boleh coba. Silakan. Ada yang angkat tangan, Ibu Irma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendapat saya yang melanggar perintah, seperti contohnya sholat, itu contoh paling jelas ya, karena dalam surat dalam hadis yang Ustaz katakan juga jelas bahwa kalau melanggar perintah sholat adalah salah satu perintah agama, dan juga puasa di bulan Ramadan. Dan jadi kalau seorang muslim tidak melaksanakan perintah Allah, berarti dia sudah tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, karena dia tidak lagi mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Seperti juga kalau kita melanggar apa yang diperintahkan pimpinan, bisa jadi kita dipecat oleh pimpinan dalam suatu pekerjaan. Baik, saya coba jawab ya.
Jadi mana yang lebih besar sisi pelanggarannya antara melanggar larangan dengan meninggalkan perintah. Pada waktu saya kuliah di Mediu, Madinah International University, ada salah satu syekh yang tanya seperti ini. Dan saya coba jawab. Jadi meninggalkan perintah lebih parah dibandingkan melanggar larangan. Maka kalau dibuat perbandingan, nomor 2 lebih parah pelanggarannya dibandingkan yang pertama. Dengan beberapa alasan. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat Adam. Dan Allah Ta'ala tidak memberi kesempatan bagi iblis untuk taubat. Padahal dua makhluk ini sama-sama melakukan pelanggaran. Namun bentuknya beda. Pelanggarannya iblis itu meninggalkan perintah. Suruh sujud tidak mau dia. Sedangkan pelanggaran Adam itu melanggar larangan. Nggak boleh mendekati pohon X, pohon yang telah ditentukan oleh Allah, tapi dia mendekatinya. Sehingga dilihat dari sisi kualitas dosanya iblis lebih gede dibandingkan dosanya Adam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima taubatnya Adam. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kesempatan bagi iblis untuk bertobat. Yang kedua, umumnya orang yang meninggalkan perintah latar belakangnya adalah karena sombong. Sehingga kenapa kamu nggak mau melakukan ini? Dia nggak nurut. Mungkin tadi disebut dia ignore dengan Rabb Azza wa Jal. Dia tidak mempedulikan Tuhannya. Dan secara umum seperti itu. Sehingga dia nggak mau nurut, dia nggak mau mendengarkan, dia nggak mau taat. Sementara melanggar larangan itu umumnya karena hawa nafsu. Saya butuh itu. Kamu kenapa melakukan riba? Waduh, kalau kayak saya nggak riba nanti gimana ya? Saya butuh. Alasan yang disampaikan oleh mereka yang bertahan dalam perbuatan maksiat rata-rata adalah karena butuh. Bukan karena melawan, tapi karena butuh. Beda dengan meninggalkan perintah, rata-rata karena melawan. Sehingga kesan sombongnya itu dominan, kesan melawannya itu dominan. Rata-rata demikian. Makanya orang yang minum khamr, orang yang bertahan dalam dunia rokok, ya, jika kita meyakini rokok itu haram, kemudian mereka yang melakukan pacaran, bahkan sampai pada tingkat zina, itu rata-rata karena dorongan hawa nafsu. Dan setiap manusia itu pasti pernah kena dorongan hawa nafsu. Cuman ada yang bisa bertahan, ada yang mudah kalah, dan seterusnya. Sehingga siapapun hamba pasti pernah bermaksiat. Siapapun hamba pasti melanggar larangan. Siapapun dia. Karena kita punya hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan dalam diri manusia ada sifat fajir, ada sifat takwa. Sehingga kita punya hawa nafsu, di saat yang sama kita juga punya nurani yang kadang berperang, perang konflik batin, sehingga kemudian mana yang lebih kita bela, itulah yang menang. Karena itu disebabkan karena dorongan hawa nafsu, dia melakukannya mungkin karena dia merasa butuh, bukan karena dorongan sombong, tapi karena seperti itu. Beda dengan meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah rata-rata karena sombong, karena melawan. Itu kurang lebih alasan kenapa melanggar larangan lebih ringan dibandingkan meninggalkan perintah. Baik, karena itu begini ya. Perintah yang terbesar dalam agama ini adalah perintah tauhid. Perintah untuk tauhid. Sehingga orang yang tidak mau mentauhidkan Allah disebut oleh Allah sebagai pelaku kezaliman besar. Dan yang kedua disebut oleh Allah sebagai orang yang melakukan kesombongan. Yang pertama, orang yang tidak melaksanakan perintah tauhid disebut oleh Allah sebagai pelaku kezaliman besar. Allah menyebut inna syirka
la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Kemudian orang yang tidak melaksanakan perintah disebut oleh Allah sebagai pelaku kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong, enggan untuk beribadah kepadaku. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang bersikap sombong tidak mau beribadah kepadaku. Sehingga Allah sebut orang yang tidak mau beribadah kepada Allah sebagai makhluk yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi terhina. Dalam kondisi terhina. Nah, ini ada di, nanti mungkin bisa dicatat ya. Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ada di surat Ghafir ayat 60. Orang yang bersikap sombong tidak mau beribadah kepadaku. Sehingga Allah sebut orang yang tidak mau beribadah dengan orang yang sombong. Nah, karena itu begini ya. Penulis tadi menyebutkan bahwa meninggalkan sholat karena malas. Meninggalkan sholat karena malas. Kenapa sampai pada derajat kafir? Karena latar belakangnya adalah latar belakang sombong. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, latar belakangnya sombong. Jadi gini, melanggar larangan. Melanggar larangan karena ingkar, ini kafir. Yang ini disebut dengan istihlal. Ini disebut dengan istihlal. Sehingga ada orang misalnya minum khamr. Kamu kenapa minum khamr? Loh, ini kan nggak apa-apa, ini halal. Bismillah. Lalu dia minum khamr dengan keyakinan ini halal. Kafir dia. Kenapa? Karena dia telah melakukan istihlal. Mengingkari haramnya khamr dan menghalalkan khamr. Keluar dari Islam. Baik. Melanggar larangan, yakin kali itu haram. Karena hawa nafsu. Karena nafsu. Dengan yakin bahwa itu haram. Tapi tetap dia lakukan. Maka ini maksiat. Tidak sampai derajat kafir. Sudah? Coba bandingkan dengan yang kedua ya. Meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah. Karena ingkar. Saya nggak mengakui kewajiban sholat. Sholat itu nggak wajib kok. Mau sholat silahkan, nggak sholat juga silahkan. Terserah saya. Ini kafir. Karena berarti dia telah mengingkari perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan perintah sholat. Karena nafsu. Nafsu itu berarti karena malas. Dengan yakin, dia meyakini sholat wajib. Di posisi ini, jumhur ulama mengatakan kafir. Sehingga dia tetap berstatus sebagai kafir. Padahal kalau maksiat, ini tidak sampai derajat kafir. Di maksiat ini, di meninggalkan, melanggar larangan, itu sifatnya hanya maksiat. Saya mohon izin kalau menyampaikan sesuatu ya. Barangkali Bapak Ibu juga sudah nonton video itu. Kemarin ada orang yang ngasih kutipan di YouTube ya, video potongan dialog antara Rhoma Irama sama siapa? Dede Mukhtar, WD Mukhtar ya. Yang di situ mungkin Bapak Ibu juga sempat nonton kan itu? Ya saya nggak sengaja ikut nonton Pak. Nggak, belum pernah lihat. Oh, belum pernah lihat ya. Jadi ada Homer di meja, kemudian Bang Rhoma mengingatkan.
kenapa Anda menghalalkan khamr? Nah, kemudian satunya ini bilang, anak muda, wah, saya nggak pernah menghalalkan khamr. Sampai kiamat saya akan tetap meyakini khamr itu haram. Lalu ditanya sama Bang Roma, terus kenapa Anda minum khamr? Dia pakai alasan, semua orang kan pernah berbuat maksiat. Kamu bermaksiat, saya juga bermaksiat. Jadi dialog itu benar ya. Dialog benar. Ya, saya ngeklik kok ada kayak gini, share tentang masalah musik kan ya, tentang masalah terlarangnya musik. Nah, orang yang berbuat maksiat itu jangan dituduh dia menghalalkan perbuatan itu. Sehingga ketika ada orang minum khamr atau dia berbuat maksiat, zina atau apa gitu ya, waliyadzubillah, itu jangan dituduh kalau dia menghalalkan. Dia itu melakukan itu dengan keyakinan ini haram. Makanya ketika dia melakukan fi nafsi haraj, dalam batinnya mungkin masih ada perasaan gak nyaman, ada perasaan gak enak. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dorongan nafsu. Dan yang seperti itu tidak dikafirkan. Statusnya hanya sebatas maksiat, yaitu perbuatan dosa. Ini bukan melegalkan perbuatan itu. Ini perbuatan dosa. Namun tidak sampai pada derajat kafir. Beda dengan meninggalkan perintah sholat. Ini kita tetap fokus di sholat ya. Ketika dia meninggalkan sholat karena hawa nafsu, tapi tetap meyakini bahwasanya sholat itu wajib, ulama tetap mengkafirkan. Sehingga di sini menunjukkan ada perbedaan bagaimana para ulama menyikapi antara melanggar larangan dengan meninggalkan perintah. Baik, kita kalau punya latar belakang ini, insya Allah lebih gampang untuk menerima kenapa sih kok kayak radikal banget. Masa meninggalkan sholat langsung vonis kafir? Gampang sekali mengkafirkan orang. Iblis itu nggak mau sujud cuman sekali, dikafirkan oleh Allah. Disuruh sujud, meninggalkan satu perintah, sujud kepada Adam. Sujudnya itu bukan kepada Allah, sujud kepada Adam, tapi atas perintah Allah. Sehingga hakikatnya itu ibadah kepada Allah karena menuruti perintah Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersikap sombong, dan wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Jadi kalau ada makhluk yang seperti itu, nggak mau melaksanakan perintah sekali kemudian dikafirkan oleh Allah, bagaimana dengan orang yang nggak mau sujud bertahun-tahun, yang jumlahnya tidak bisa kita hitung? Sehingga nggak aneh yang kayak gitu. Makanya edukasi ini kita berikan kepada masyarakat. Hati-hati dengan yang namanya meninggalkan sholat. Itu perbuatan dosa tanpa ampun. Ya. Dalam arti tanpa ampun artinya para ulama menyebutnya sebagai perbuatan dosa yang sangat besar, ya. Dan jika meninggalkan sholat secara keseluruhan maka dia kafir. Baik. Saya pernah menyampaikan ini di sebuah masjid, ya. Kemudian salah satu takmir mengatakan jangan keras-keras, ya. Ini terlalu keras. Dan aneh kok sampai seperti itu, cuman meninggalkan sholat sampai dihukumi kafir, nanti kalau mati nggak disolati. Ya memang hukum Islam seperti itu. Karena ini adalah perintah besar dalam agama kita. Sehingga dari 5 rukun Islam, syahadat tadi sudah kita sepakati, nggak syahadat kafir. Sholat pendapat yang kuat, dan itu pendapat jumhur para ulama di kalangan salaf, di kalangan masa silam, kafir. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Syakik, ma ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna tarkal fi'li kufran illa salah. Aku tidak melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki penilaian meninggalkan sebuah perbuatan bisa berstatus kafir selain ibadah sholat. Sehingga sahabat menilai orang nggak sholat kafir. Kemudian perintah berikutnya adalah zakat. Nah, ulama beda pendapat.
meninggalkan zakat itu, tidak mau bayar zakat itu kafir ataukah tidak? Ada khilaf dan pendapat jumhur tidak kafir. Puasa juga sama, ada khilaf apakah kafir ataukah tidak. Haji juga ternyata sama. Ada sebagian yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Itu bicara untuk orang yang meninggalkan perintah karena nafsu. Meninggalkan perintah karena nafsu, bukan karena mengingkari. Kalau karena mengingkari, mereka sepakat. Ya, kalau mengingkari ya kafir, karena dia berarti mengkufuri perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dari sini kita bisa lebih mudah memahami kenapa meninggalkan sholat karena nafsu sampai dihukumi sebagai kafir. Lalu penulis melanjutkan. Wa amma man kana yusalli ahyanan. Adapun orang yang kadang sholat, wa yatruku ahyanan, dan kadang enggak sholat. Kadang sholat, kadang enggak sholat. Au yusalli fardhan, au fardaini. Atau dia melakukan sholat wajib kadang sekali, kadang 2 kali. Jumatan berangkat, maghrib ada, ya. Sehingga sholatnya sehari sekali, maghrib tok, kumpul dengan yang lain. Fadzahiru annahu la yakfur. Yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, tidak sampai kafir. Li'annahu lam yatrukha bil kulliyah, karena dia tidak meninggalkan secara keseluruhan. Nah, dalil bahasanya meninggalkan sholat itu yang berstatus kafir adalah secara keseluruhan adalah hadis Nabi SAW yang tadi disebut oleh penulis. Beliau mengatakan, atau Nabi SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki awil kufri tarkas shalah. Dan di sini ada kalimat tarkas shalah tadi ya. Meninggalkan salat. Meninggalkan salat inilah yang dijadikan dalil. Kalimat tarkas shalah ini yang dijadikan dalil bahwa yang ditinggalkan adalah semua salat. Kenapa? Karena lafaz tarkas shalah, kata as-shalah di sini ada alif lam. Ada alif lam. Dan alif lam di sini alif lam yufidul umum. Sehingga tarkas shalah adalah meninggalkan semua salat. Karena dia alif lam lil istighraq al jins. Alif lam yang mencakup semua jenis salat, maksudnya adalah salat wajib. Pada tarku sholatin las shalah, maka ini adalah bentuk meninggalkan salat, artinya dia tidak punya salat sama sekali. Adapun orang yang tidak meninggalkan secara keseluruhan, maka dia hanya meninggalkan 1 salat atau 2 salat, wal aslu baqaul Islam, maka pada asalnya dia masih muslim. Fala nukhrijuhu minhu illa biyaqinin, sehingga kita tidak menilainya telah keluar dari Islam illa biyaqinin, kecuali dengan bukti yang meyakinkan. Fama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin, karena sesuatu yang kita yakini ada, maka tidak boleh kita hilangkan kecuali dengan yakin. Ini kaidah ya. Fama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin. Sesuatu yang kita tetapkan berdasarkan keyakinan, maka tidak boleh kita hilangkan kecuali juga harus berdasarkan keyakinan. Paham ya? Ini kaidah yang penting ya. Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan keyakinan, maka tidak boleh kita anulir, kita hilangkan kecuali dengan keyakinan. Baik. Kaidah ini ma sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin bisa dipakai untuk menjawab banyak kasus dalam masalah fikih. Contohnya apa, Pak? Contoh. Si A muslim.
Kamu yakin nggak si A Muslim? Oh yakin, dia tetangga saya sejak kecil dia itu bersama saya. Dan kita dulu sama-sama ngaji bareng, Muslim dia. Lalu si A berangkat ke luar negeri. Ya. Kemudian dia kuliah di Israel. Pulang dia. Setelah sampai di kampung halaman, kok ada perubahan. Tapi kita tidak tahu apakah si A ini sudah berubah agamanya atau tidak. Kok kayaknya ada perubahan. Boleh nggak kita terus vonis, kamu pulang dari Israel jadi Israel sekarang, Yahudi kamu, udah keluar dari Islam. Tidak boleh. Sampai kita punya bukti kalau dia telah pindah agama. Sehingga hukum asalnya dia masih Muslim, sebagaimana yang dulu kita ketahui sebelum dia berangkat ke Israel. Sehingga kita yakini dia Muslim berdasarkan keyakinan kami. La yartafi'u illa biyakin, kecuali kalau ada bukti yang kuat yang menunjukkan kalau dia itu keluar dari Islam. Kita menemukan, dia sudah nggak pernah sholat, terus ibadahnya di rumah membuat sinagog, lalu dia ngibadah dengan memuji-muji Uzair diyakini oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan, dan dia melakukan ritual-ritual Yahudi. Wah, berarti indikator ini sudah pindah agama. Akhirnya kita meyakini dia kafir karena sudah pindah agama. Biyakinin berdasarkan keyakinan, artinya berdasarkan bukti. Ada suami istri yang dia pisah dalam kurun waktu yang lama. Suami misalnya kerja di Malaysia, istrinya di Indonesia. Suaminya nggak pulang-pulang bertahun-tahun. Bahkan sampai anaknya gede, dari mulai anaknya bayi sampai gede, umur puluhan tahun, di atas 20 tahun, baru pulang. Sudah? Pertanyaannya, apakah mereka masih suami istri? Padahal 20 tahun lebih tidak pernah menyapa, tidak pernah ada kabar. Kabar nggak datang, duit juga nggak datang. Intinya baru pulang belakangan. Tayyib. Dalam kasus ini, apakah yang bersangkutan telah dianggap bercerai? Jawabannya tidak. Kenapa? Ma sabata biyakinin la yatafi'u la biyakin. Karena dulu waktu dia pergi, ini masih suami istri. Cuman setelah pergi, nggak ada kabar, nggak ada kiriman, nggak ada apapun. Terus tiba-tiba dia balik setelah 20 tahun. Maka hukum asalnya orang ini masih suaminya wanita tersebut. Sampai Anda punya bukti kalau dia pernah menjatuhkan cerai kepada wanita ini. Ma sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukup melebar di sini ya. Sehingga pembahasan tentang masalah meninggalkan sholat sambil kita menggali banyak hal yang disampaikan oleh penulis. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Belum ada sih Ustaz, kalau misalnya mau dilanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan, tapi kalau misalnya masih ada materi lagi, kita lanjutkan dulu mungkin Ustaz sampai selesai, baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau materi berikutnya sudah beda tema ya? Panjang Ustaz. Panjang, beda tema. Beda tema, oke. Baik, coba ini saya tambahkan sedikit ya. Tentang madzhabul ulama, pendapat para ulama mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Coba kita lihat. Saya kutipkan di sini. Saya share screen. Belum di-share. Tentang hukum orang yang meninggalkan sholat
di sini dinyatakan fahadhil mas'alah min masail khilafil qadim bainal ulama. Mengenai hukum meninggalkan sholat apakah kafir ataukah tidak termasuk di antara perbedaan pendapat yang sudah lama di antara para ulama sejak dulu. Ya. Wa qad naqashnaha wa bayyana adillatal fariqain mukhtalif miraran. Dan kami sudah pernah menjelaskan dalil masing-masing. Wabil jumlah kesimpulannya al-ahaditsu al-ula istadalla man yakfuruhu kufran nakilan anil millah. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang Nabi SAW mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah. Ini adalah dalil bagi pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan salat itu kafir, keluar dari Islam. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, wa jama'atun minas salaf, dan beberapa sekelompok ulama salaf. Dan bahkan kata Abdullah bin Syakik, hampir semua sahabat yang aku ketahui mereka menilai kafir orang yang tidak sholat. Tsumma ikhtalafa man yara kufrahu hal yakfur tarikus sholati wahidan au bitarki sholatain au aktsar. Lalu menurut ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, mereka beda pendapat. Bagaimana batasan meninggalkan sholat yang sampai derajat kafir? Apakah hanya sholat sekali saja? Sehingga kalau nggak sholat sekali langsung kafir? Atau dengan meninggalkan 2 sholat berturut-turut? Atau yang lebih dari itu? Ataukah tidak kafir kecuali jika dia meninggalkan semua sholat? Dan yang terakhir ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana pula yang dinilai rajih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi yang tadi disampaikan oleh penulis bahwa meninggalkan sholat sampai derajat kafir itu jika dia meninggalkan seluruh sholat. Dan itu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Kemudian di sini juga ada keterangan wa hal yakfuru bimujarradit tarki. Apakah dia kafir hanya sebatas dengan meninggalkan sholat, ataukah harus ada penjelasan dulu dari pemerintah, dari imam, sebagaimana dalam mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali punya keyakinan orang yang nggak sholat kafir. Namun jika dia sudah mendapatkan iqamatul hujjah, mendapatkan dalil dari pemerintah, sehingga idealnya kalau negara itu muslim, fulan nggak sholat, tangkap. Ya. Setelah itu dia dikasih kesempatan untuk bertobat, diceramai dulu, jelaskan tentang kewajiban sholat. Sampai selama sekian hari kok nggak ada perubahan, maka baru dihukumi sebagai orang kafir. Nah. Dan itu menurut mazhab Hambali. Amal jumhur, sedangkan jumhur ulama belakangan mereka menilai bahwasanya meninggalkan sholat tidak sampai keluar dari Islam, tapi dosa yang sangat besar. Dan menurut mereka hadis-hadis yang menunjukkan tentang meninggalkan sholat itu hamalu hadil ahadits ala taghlid. Mereka memahami itu hanya ancaman keras. Ya, hanya ancaman keras dan pelaku yang meninggalkan sholat tidak sampai keluar dari Islam. Intinya wallahu alam bahwa dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama. Pendapat yang masyhur adalah dari Imam Ahmad bahwa meninggalkan sholat hukumnya sampai pada derajat keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Ini kajiannya walaupun singkat tapi menarik sekali ya, sampai sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya ingatkan kembali teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan di raise hand dan nanti kita akan beri kesempatan terdahulukan yang sesuai dengan topik dahulu. Nanti belakangan jika masih ada waktu dan Ustadz berkenan, kita sampaikan pertanyaan yang di luar topik. Baik, ini pertanyaan pertama Ustadz dari jamaah yang sungkan untuk bertanya langsung. Mohon maaf dengan typo-nya nih. Assalamualaikum Ustadz.
apabila Waalaikumsalam. kita melihat ada orang yang tidak sholat, seberapa kuat atau seberapa sering kita harus mengingatkannya, dan apakah kita tetap bergaul dengan orang tersebut, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Kita berbicara tentang masalah dakwah. Seberapa sering kita harus berdakwah? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menceritakan tentang pengalaman dakwahnya. Wa inni da'autuhum jihara. Wa inni da'autuhum lailan wa nahara. Ada di surat Nuh. Aku ajak mereka thumma inni da'autuhum jihara. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku ajak mereka dengan terang-terangan. Kemudian aku sampaikan secara terang-terangan, kadang aku sampaikan secara rahasia. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, Nuh mengatakan, Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabbku, aku mengajak kaumku siang dan malam. Sehingga Nuh ketika malam hari juga berdakwah. Berdakwah dengan ngajak orang. Bagaimana cara dakwah Nuh di malam hari, wallahu a'lam. Intinya ketika kita melihat ada orang yang melakukan pelanggaran, ya sering-sering aja disinggung. Dan mungkin bisa melalui grup, ya. Anda kasih misalnya video atau tulisi ya, bahaya meninggalkan sholat, Anda share di grup itu, insya Allah tidak masalah. Sementara untuk seberapa jauh kita boleh bergaul dengan orang ini, bergaul dan tidak bergaul itu kembali kepada masalah dakwah. Kalau ternyata orang itu susah diingatkan, dan ketika diingatkan makin sombong, ya, dia makin menjadi-jadi, akhirnya oleh kita, ya sudahlah, kayaknya nunggu waktu aja, mungkin nanti akan kita sampaikan lagi belakangan. Dan Anda merasa bahwa ini akan berat kalau diakrabi, akhirnya kita putuskan, saya sudah nggak mau berkawan dengan kamu, kita menghindar. Jadi menghindar ataukah mendekat, itu kembali kepada mana yang lebih maslahat. Kalau ada peluang, dia kayaknya punya peluang untuk diajak tobat, silahkan dekati terus. Tapi kalau nggak ada peluang untuk itu, silahkan dijauhi. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, sebelum saya lanjutkan, ada 2 pertanyaan yang di luar topik, tapi kelihatannya urgensinya cukup tinggi, jadi nanti mohon saya waktu untuk menanyakan yang 2 yang di luar topik, Ustadz, sebelum kita tutup. Silakan, Pak. Baik, ini pertanyaan berikutnya sesuai topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya, jika saya musafir, bolehkah saya menjamak salat Jumat dengan salat Asyar jamak ta'zim? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, bisa nggak orang itu menjamak antara Jumatan dengan Asar, jamak takhir? Bisa nggak? Kalau jamak takdim bisa ya. Kalau jamak takhir berarti Jumatannya ditunda waktu Asar. Nggak bisa. Tayyib. Sekarang kalau jamak takhir, jamak takdim bisa nggak? Jadi setelah Jumatan nyambung dengan sholat Asar. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang kuat hukumnya boleh. Dengan tetap kita menghargai pendapat yang mengatakan tidak boleh. Dan insya Allah yang lebih kuat adalah boleh. Sehingga begitu selesai Jumatan, terus orang nyambung sholat Asar dalam rangka untuk jamak, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya seorang pria, kecuali sholat Jumat, sholat 5 waktu lainnya dilaksanakan di rumah saja. Apakah saya kafir karena hanya sholat di rumah saja, tidak di masjid? Di rumah pun tidak berjamaah dengan anggota keluarga lain, benar-benar sholat hanya sendiri. Yang mendapatkan vonis sampai keluar dari Islam adalah
yang meninggalkan sholat wajib, bukan meninggalkan jamaah. Anda sholat wajib tapi di rumah, ya ini hal yang kurang baik, kecuali jika ada uzur, misalnya uzur karena takut penyebaran penyakit dan seterusnya, sehingga tidak masalah jika Anda tidak melaksanakan sholat di masjid, tapi Anda sholat di rumah. Namun kalau tidak ada uzur, anggap misalnya dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi pandemi, Anda melakukan praktik seperti ini, ya itu kurang bagus. Seharusnya dalam kondisi normal, lelaki itu sholatnya di masjid, bukan di rumah, apalagi sendirian tidak berjamaah bersama keluarga. Itu kalau kondisinya normal. Nah, kalau kondisi sekarang gimana? Covid sudah berlalu selama setahun. Nah, selanjutnya kita tidak tahu sampai kapan Covid ini akan berlalu. Ya, karena ketika kita tidak tahu seperti itu, kemudian manusia akhirnya atau masyarakat menjadi lebih longgar. Sholat jamaah kembali dibuka, Jumatan, kemudian kegiatan KBM, belajar mengajar juga sudah diizinkan. Maka silakan ikuti alur yang ada. Silakan ikuti alur yang ada. Sehingga di posisi ini Anda tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan kewajiban karena takut. Wallahu a'lam. Baik, sebelum ke penanya langsung, ini saya ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, jika ada orang meninggal dunia, ia banyak meninggalkan sholat, lalu sholat yang tinggal itu dibayar dengan beras, disebut dengan membayar fidyah sholat. Apakah itu boleh dilakukan, Ustaz? Jika tidak diperbolehkan, bagaimana caranya membayar sholat-sholat yang dia tinggalkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya saya mendengar seperti ini. Ada istilah fidyah sholat. Nanti ada istilah fidyah apa lagi? Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya percuma saja praktek seperti ini. Karena sholat nggak bisa ditutupi dengan fidyah. Beda dengan puasa, ada aturannya. Yang Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah untuk diserahkan sebagai makanan bagi orang miskin. Namun kalau sholat, tidak ada fidyah sholat. Sehingga nggak bisa ini kita tebus dengan sedekah. Allah nggak butuh hartanya. Allah butuh dia melakukan ketaatan dengan melaksanakan sholat saat dia masih dalam kondisi sehat. Bukan dengan dibayarkan fidyah. Sehingga ini perbuatan yang sia-sia dan bisa sampai pada tingkatan perbuatan yang melanggar aturan syariat, tidak dicontohkan oleh syariat. Fidyah sholat, masya Allah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin saya persilakan aja Ibu Tin dari Los Angeles untuk bertanya. Silakan, kalau bisa yang sesuai dengan topik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Pertanyaan, ya, di sini disebutkan yang di buku ini meninggalkan sholat yang terus menerus. Ada kasus karena seseorang kecewa kepada Allah karena mempunyai anak yang Down syndrome. Beliau meninggalkan sholat karena mengakui saya marah kepada Allah karena anak saya cacat dianggapnya. Tapi setelah bertahun-tahun beliau nggak mengaku melakukan tobat, cuma sekarang sudah nggak marah lagi dan mulai menjalankan sholat. Bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah memang harus bertobat dan mengakui atau ke temannya mengakui saya bertobat atau bagaimana? Karena meninggalkan sholatnya bertahun-tahun Pak Ustadz, seperti hampir 10 tahunan karena anaknya cacat itu. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Perbuatan ini bisa sangat berbahaya karena dia marah kepada Allah, murka kepada Allah, kemudian dia meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Dan orang yang murka kepada Allah itu tidak sebatas amalnya, pelanggarannya tidak sebatas meninggalkan sholat saja. Dia punya amal batin yang sangat buruk, yaitu murka kepada penciptanya.
Dan Allah Maha tahu batin hambanya. Sehingga perbuatan ini ya, saya tidak bisa memberikan penilaian apakah sudah sampai jatuh kafir ataukah tidak. Tapi kita bisa menganggap ini dosa yang sangat besar. Apakah sampai jatuh kafir atau tidak, kita perlu untuk melihat vonis ulama yang mereka lebih bisa menimbang. Namun perbuatan ini adalah perbuatan yang dilandasi karena kesombongan, sehingga dia murka kepada Allah karena merasa Allah tidak adil dengan kehadiran anaknya yang Down syndrome. Dan iblis murka kepada Allah, dia enggan, tidak mau, wastakbaro, dan bersikap sombong karena ya, dia kalah saing dengan Adam. Sehingga Adam ini pendatang baru, dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, ngapain aku sujud kepada Adam? Makanya ketika Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai, qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan? Qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Dan api itu di atas tanah. Sehingga lebih tinggi menurut iblis. Ini menurut iblis. Namun Masya Allah, dengan kekufurannya sekali itu, atau dengan bentuk meninggalkan sekali itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia sebagai makhluk yang kafir. Karena itu untuk kasus tadi, jika dia mau bertobat, maka dia harus bertobat. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan tobat itu tidak harus dinyatakan di depan teman. Karena tobat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kezaliman. Kalau kezaliman harus diselesaikan dengan pihak yang dizalimi. Kalau ini tidak ada kezaliman. Dalam arti tidak ada kezaliman dengan makhluk. Maka hubungan dia murni dengan Allah, sehingga dia harus bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus mohon ampun kepada Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Berat sekali. Baik, Ustaz, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana menjawab jika seorang muslim yang berkata bahwa Allah tidak membutuhkan sholat kita sehingga dia mudah sekali meninggalkan sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah tidak butuh kita dan tidak butuh seluruh amal kita. Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh seluruh alam. Ghaniyun 'anil alamin. Ada di banyak ayat ini ya. Di surat Ali Imran ayat berapa ini? 10 ya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Di sini lafadznya bukan. Ada Ali Imran ayat 97. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Dan lafadz ghaniyun 'anil alamin, ghaniyun itu artinya, ghani itu artinya apa? Ghani. Ghaniyun itu lawan dari fakirun. Lawan dari fakirun. Ini orang nerjemahnya kaya. Yang ini fakir, miskin. Baik. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghani. Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Dan Allah dialah zat yang maha ghani. Nah, ghani dengan definisi ini, artinya adalah tidak butuh. Karena itu fakir artinya butuh.
hajat, al-hajah. Belum share screen Ustaz. Oh iya, nah, belum di-share screen. Jadi fakir artinya adalah al-hajah, butuh. Maka orang yang duitnya banyak tapi masih merasa ingin ngambil uang rakyat, ambil uang kantor, instansi dan seterusnya, selalu merasa butuh, hakikatnya dia orang fakir. Hakikatnya. Sebaliknya ada orang yang dia penghasilannya pas-pasan, dia tidak kaya, tapi dia mencukupkan diri, tidak butuh yang lain. Ini adalah orang yang ghani sebenarnya. Wallahu a'lam. Karena itu kembali ke tadi ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin, Allah enggak butuh seluruh alam, maka mau sholat enggak sholat Allah enggak butuh kita. Kamu sholat, kamu enggak sholat, Allah enggak butuh kamu. Allah juga enggak butuh ibadah kita. Tapi Allah perintahkan. Siapa yang enggak mau nurut, dia akan dihukum. Ya sudah, sampaikan itu aja. Sehingga di posisi ini Anda bisa sampaikan, perbuatanmu itu berbahaya, kalau enggak mau nurut maka nanti akan dihukum oleh Allah. Meskipun Allah enggak butuh sholat kita. Wallahu a'lam. Semoga menjawab pertanyaannya. Berikutnya Mbak Tati, silakan di-unmute Mbak Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. You well, yes? Baik-baik, Ustaz Amin. Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Nah, ini ada perbedaan sedikit bagaimana cara mendidik anak mengenai sholat. Saya perhatikan guru yang mendidik anak saya itu, mungkin karena di negara ini tidak ada adzan, tidak dengar orang pergi asar, maghrib, tidak ada apa-apa begitu. 40 tahun yang lalu tidak ada sama sekali. Sekarang sudah lain. Guru ini menerangkan kepada anak-anak saya bahwa kenapa kamu percaya pada Allah? Tauhid yang dikuatkan. Ini loh, sudut ini di Quran menyatakan kamu itu diperintah. Allah tidak perlu kamu. Jadi kalau kamu tidak sholat, tidak apa-apa. Tapi ini ada perintah. Gitu. Terus barulah mereka diajari cara sholat, cara wudhu dan lain-lain. Lah ini harus ada kuat di otak anak supaya dia meyakini bahwa dia punya knowledge untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, saya setuju dengan cara sistem ini karena memang sistem yang anak-anak yang tidak di negara Islam itu tidak ada contoh-contoh dari lain, memang harus dari dasar begitu. Saya perhatikan banyak sekali kawan-kawan saya. Kenapa kamu sholat? Anak saya tanya, kenapa? Ya, karena saya orang Islam, orang tua saya Islam. Ya haram dan kalau saya tidak sholat, ya gitu. Argumen ini terus-menerus antara anak yang diberi pengertian, kamu sholat, ini ada pengertian begini, kewajiban. Kamu sholat karena hanya orang tuamu, karena kamu orang Islam. Bagi saya itu tidak valid, katanya anak-anak saya. Nah, bagi saya juga memikirkan ini, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan sholat, tapi tidak ada pengertian di situ bahwa itu kewajiban, ya ikut-ikutan aja lah. Nah itu banyak sekali, masih sampai dewasa, sampai tua masih ada begitu. Terus bagaimana kita harus menasihati dan bagaimana kita harus memikirkan dakwah kita dengan orang-orang yang macam begini, karena mereka bukan orang muda, yang kebanyakan ini banyak orang yang sudah tua-tua juga. Tolong saya dinasihati dan mungkin saya bisa menyampaikan. Jazakumullah khair. Masya Allah, wa jazakumullah khair. Memang nyaman kalau tinggal di negeri muslim ya, sehingga lingkungan juga mendukung untuk pendidikannya. Akan sangat indah ketika kita sore hari melihat anak-anak berkerumun, kemudian mereka berangkat bareng TPA. Tidak ada di Swiss ya? Tidak ada ya? Tidak ada di Inggris. Tidak ada sekarang, tapi bukan zaman dulu. Insya Allah sekarang ada. Kemudian anak-anak berangkat bareng TPA atau berangkat bareng ke masjid waktu maghrib. Kalau weekend, banyak anak-anak yang ke masjid lokal. Alhamdulillah, suasana sudah mulai kelihatan.
wali kota Inggris, Ada. wali kota London ya, Muslim? Kan, Muslim, sedekah. Ustaz. Iya, wali Iya. kota London Muslim ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan dengan masjid wali kota. Oh, tidak ada hubungan dengan masjid. Cuman info yang saya dapatkan kadang ada kemudahan. Jadi Muslim gathering dikasih kemudahan ya. Insya Allah. Baik, apa yang tadi Ibu sampaikan itu tidak hanya ada di Eropa, ya, termasuk di Indonesia juga banyak. Dan itu sebenarnya sudah dialog lama. Kenapa kamu melakukan A, B, C? Ada sebagian yang punya jawaban dengan kesadaran. Saya lakukan ini karena perintah Allah. Ada yang sebatas, ya kebiasaan kami seperti itu. Dan memang dari sisi hujah tingkatannya berbeda. Makanya kita diperintahkan untuk membaca. Agar setiap ibadah yang kita lakukan itu punya landasan. Namun mayoritas masyarakat nggak mau belajar agamanya. Sehingga kita selalu menekankan, jadikan sholat kamu berdalil. Berdalil itu dari awal sampai akhir. Termasuk kenapa kamu sholat? Karena ada dalilnya, Allah yang perintah. Buktinya mana? Ini Quran bicara. Terus kenapa kamu melakukan praktek A, B, C? Kalau takbir kenapa kamu angkat tangan? Nabi SAW mengajarkan kayak gitu. Buktinya mana? Ini hadisnya. Nah, orang kalau semacam ini dibiasakan, yang itu tidak hanya dalam sholat, termasuk juga dalam ibadah-ibadah yang lain, secara nilai hujah akan lebih kuat. Dan para ulama juga menekankan itu dengan maksud untuk imtithal. Imtithal itu apa? Semangat mengikuti perintah. Saya melakukan ini karena ada perintahnya. Saya melakukan ini karena ada panduannya. Bukan karena ikut-ikutan. Namun sekali lagi, kemauan orang untuk bisa seperti itu di tempat kita masih sangat rendah. Sehingga sebagian besar mereka ketika beramal lebih kepada ya itu habitual, rutinitas, karena kesehariannya saya seperti ini dari dulu sampai sekarang. Termasuk juga Jumatan misalnya. Dia datang Jumatan ya karena kebiasaan. Ada yang lebih tinggi lagi. Kenapa Anda Jumatan? Ya karena orang Muslim wajib Jumatan. Allah perintahkan kita Jumatan. Tapi dia nggak kepikiran kalau dalam Jumatan itu ada hikmah yang besar. Apa itu? Biar dia bisa dengar kajian. Sehingga dalam waktu sepekan, kalau dia nggak sempat untuk hadir di majelis ilmu, minimalkan terpaksa duduk di depan khatib. Itu kalau nggak ditinggal tidur. Ada yang ditinggal tidur. Jadi kenapa sampai ada orang Jumatan ceramah gak urusan. Kamu mau khutbah gak urusan. Banyak yang kayak gitu. Yang penting pokoknya saya sudah selesai Jumatan. Sehingga begitu dia datang masuk masjid duduk dengkur. Turu. Dia nggak pernah berpikir sebenarnya di ceramah itu kan ada pelajaran yang berharga yang harusnya dia dengarkan baik-baik. Dan dalam kondisi yang sama, khotibnya yang disampaikan ya itu aja. Kemarin sudah itu, besok sampaikan itu lagi, pesan itu lagi, membuat jamaah bosan. Akhirnya kan rata-rata khutbah dalam waktu kurang lebih 20 menit sampai setengah jam, sampai 30 menit, itu 0% yang ditangkap oleh jamaah. Saya pernah bertanya kepada jamaah ya, Bapak-bapak sudah ikut Jumatan berapa tahun? Ya mereka ketawa semua ya. Ada yang sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sesuai dengan usianya. Sekarang coba, yang sudah Anda dengerin selama 20 tahun, 30 tahun itu, tulis. Kira-kira jadi buku berapa jilid? Wah, bisa berjilid-jilid. Itu kalau semua ilmu yang Anda dengar terserap. Kemudian Anda tuangkan dalam sebuah karya tulis. Jadilah sebuah buku yang tebal. Masalahnya ya masuk telinga, keluar lagi lewat mulut, ya, angop hilang. Sehingga orang ketika mereka mendengar itu tidak masuk dalam batin. Nah, bentuk yang kurang berkualitas seperti ini ada dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim. Tidak hanya ada di Eropa, juga ada di Indonesia dan seterusnya.
Makanya kita selalu ditekankan, ayo belajar, belajar, dan belajar. Agar setiap amal yang kita lakukan itu berdasar. Alhamdulillah, para asatidzah hadir dengan menyuguhkan kepada masyarakat. Ini cara sholat yang benar, ini cara wudhu yang benar, dan seterusnya. Di saat yang sama, dai-dai yang sibuk bahas masalah politik, dai yang sibuk bahas masalah apalagi misalnya yang terlalu global, itu juga gencar. Nah, persaingannya kan terus jamaah ada yang kealihkan ke sana. Kajian-kajian yang kayak gini, model-model fikih kayak gini, orang nggak seberapa suka. Makanya penonton ANB sedikit ya. Berapa yang nonton? Ini yang ikut 82 partisipan. Iya. Baik, mungkin itu pendekatan yang bisa saya sampaikan. Kalau barangkali Ibu punya pendekatan yang lain, silahkan. Apakah diterima? Pertanyaan saya, apakah diterima ibadah yang ikut-ikutan? Kan tidak ada dasarnya ilmu, Ustaz. Apakah ibadah yang ikut-ikutan diterima? Ya. Karena nggak ada dasar ilmu. Jawabannya diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya kepada yang tahu. Dan di saat yang sama kalau kamu nggak ngerti, ikuti yang ngerti. Sehingga sebatas ikut-ikutan, selama syarat, rukun, dan seterusnya terpenuhi, ibadah itu sah. Terlepas dari latar belakang, dia tahu dalilnya ataukah tidak. Karena ibadah orang awam rata-rata tanpa dalil. Dan dalilnya awam adalah ulamanya. Makanya ada ungkapan yang mengatakan madhabul ammi madhabu syaikhihi. Pendapatnya ammi itu orang awam ya, adalah pendapatnya gurunya. Sehingga apa yang dikatakan gurunya, dia ikut itu. Nah. Oke. Ini ada Pak Abdurrahman yang resen. Iya. Ya, baik. Pak Abdurrahman silahkan di-unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, jadi kami pribadi cukup kaget gitu ketika melihat potongan-potongan video di YouTube para masyayikh mengenai hukum meninggalkan sholat. Karena memang beliau-beliau para masyayikh mengkafirkan ya, bahkan mentakyin. Mohon maaf kalau saya keliru. Hanya saja di potongan video yang berikutnya, kalau ditanya secara rinci, beliau kemudian tidak mengkafirkan. Kemudian kami teringat bahwa perbedaan pendapat, kalau mohon maaf kalau saya keliru, mazhab Syafi'i itu tidak langsung mengkafirkan, tapi kalau mazhab Hanabilah itu mengkafirkan. Kemudian terima kasih sekali ada kajian seperti ini, jadi kami sedikit tercerahkan Ustaz. Nah, itu kemudian Ustaz, ada salah seorang Ustaz bahwa kalau seorang Muslim itu tidak dikafirkan jika mohon maaf meninggalkan sholat begitu, itu mohon maaf Ustaz, itu mazhab Murji'ah Ustaz. Itu mohon pencerahannya Ustaz. Jadi mungkin di YouTube ya, antara akidah salaf dengan akidah Murji'ah. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib. Kita akan berbicara tentang bagaimana dalam mazhab Syafi'iyah orang yang meninggalkan salat padahal dia wajib. Dia meyakini bahwasanya itu adalah wajib. Saya kutipkan di sini.
Ini ada keterangan dalam kitab Al-Um. Saya share screen ya. Ada di kitab Al-Um. Al-Um kita sepakati sebagai kitab Imam Asy-Syafi'i setelah beliau pindah meninggalkan Baghdad. Sehingga Al-Um itu representasi dari Qaul Jadid, pendapat barunya Imam Asy-Syafi'i. Kalau sebelum Imam Syafi'i pindah dari Baghdad, beliau berada di Baghdad, beliau punya kitab Al-Hujjah, dan itu representasi dari Qaul Qadim, pendapat lama Imam Syafi'i. Akhbarana Ar-Rabi'. Ar-Rabi' muridnya Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, man tarakas salat al-maktubah, orang yang meninggalkan salat wajib, mimman dakhala fil Islam, qila lahu lima la tusalli. Orang yang meninggalkan salat di kalangan kaum muslimin, maka dia ditanya kenapa dia enggak salat. Fa in dzakara nisyanan, jika dia mengatakan, oh saya lupa, qulna, maka kita katakan fasalli idza dzakarta, sekarang kerjakan salat karena kamu sudah ingat. Wa in dzakara maradon, jika dia beralasan sakit, qulna, maka kita sampaikan fasalli kaifa ataqta qa'iman au qa'idan au munji'an au mumian, maka kita sampaikan kerjakan salat semampumu, mau berdiri, duduk, tidur miring, atau pakai isyarat, ya, kedip-kedip, pakai ima isyarat. Fa in qala ana atiku shalah wa ahsanuha lakin la usalli, jika dia mengatakan aku bisa sholat dan sholatku sempurna tapi saya nggak mau sholat. Wa in kanat aliyya fardhan, meskipun sholat itu wajib bagiku. Qila lahu, maka kita sampaikan untuknya, as-salatu 'alaika syai'un la ya'maluhu 'anka, salat adalah sebuah kewajiban, la ya'maluhu 'anka ghairaka, di mana itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kamu kalau nggak sholat, nggak bisa kamu digantikan orang lain. Beda dengan puasa. Kalau puasa bisa dipuasakan orang lain. Haji bisa dibatalkan. Wala takunu illa bi'amalika fa in shallaita, dan salat hanya bisa dengan amal pribadimu. Jika kamu salat, maka itu diterima. Wa illa istabnaka, kalau tidak, kamu tetap nggak mau salat, maka kami akan minta kamu untuk bertobat. Fa in tubta, kalau kamu bertobat, maka diterima dan kamu harus salat. Jadi terjadi tahapan dialog yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Kalau kamu menjumpai orang yang nggak sholat, tanya dulu latar belakangnya apa. Latar belakangnya ini gitu ya. Sampai yang terakhir, saya bisa sholat, tapi saya malas. Kata Imam Syafi'i, terus nanti yang gantikan sholatmu siapa? Nggak ada, kamu harus lakukan sendiri. Tapi saya nggak mau. Baik, kalau begitu kamu harus tobat. Kalau kemudian dia bertobat, saya bertobat, kerjakan sholat. Wa illa, kalau dia nggak mau tobat, coba perhatikan Imam Syafi'i di sini. Qatalnaka, kami memvonis kamu berhak untuk dibunuh. Jadi dalam madhab Syafi'iyah, dalam Qaul Qadim, dan ini pernah saya sampaikan di sebuah masjid, takmirnya itu kaget. Masa sekeras itu? Nggak sholat langsung dipateni gitu ya. Itu pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Um. Kalau kamu nggak mau tobat, tetap nggak mau sholat, qatalnaka, kami vonis kamu halal darahnya. Fa innas salata a'dhamu minaz zakah, karena salat itu ibadah yang lebih besar kewajibannya dibandingkan zakat. Wal hujja fiha ma wasaftu min anna Abu Bakrin, dan dalil dalam masalah ini adalah seperti yang pernah aku sebutkan, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, beliau pernah mengatakan, "Lau mana'uni iqalan mimma a'tau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum
alaihi. Kalau ada orang yang nggak mau bayar zakat, meskipun hanya dengan seutas tali, ya, ikal, seutas tali yang dipakai untuk nali kewan, ya. Jadi binatang kan ada tali kekangnya. Dia nggak mau menyerahkan zakat berupa seutas tali. Yang dulu ketika Nabi SAW masih hidup, mereka mau serahkan itu. Laqataltuhum, akan aku perangi. Dan kata Syafi'i, beliau jadikan ini sebagai dalil. Kalau nggak zakat saja oleh Abu Bakar dibunuh, diperangi, apalagi nggak sholat. Padahal kewajiban sholat, as-salatu a'dhamu minaz zakah. Kewajiban sholat lebih kuat dibandingkan zakat. Baik. Namun status dibunuh dalam mazhab Syafi'iyah bagi orang yang meninggalkan sholat, itu dibunuh haddan, sebagai orang yang mendapatkan hukuman had. Dan dibunuh bukan sebagai orang yang murtad. Dalam arti dia dibunuh masih muslim, seperti orang yang berbuat zina dirajam sampai mati. Ya. Sehingga dia dibunuh sebagai muslim, atau orang yang dikisos, dia dibunuh karena pembalasan karena dia sudah membunuh dan dia muslim. Sehingga nanti dia disolati. Namun dengar ini saja saya yakin ya, bagi masyarakat umum yang dia kurang begitu terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti ini, ya mungkin dai-nya sudah dianggap radikal atau apa. Dan itu pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Wallahu a'lam. Saya lupa untuk yang satunya tadi bicara tentang apa, Pak Abdurrahman? Pak Abdurrahman, silakan di-unmute lagi. Terima kasih Ustaz. Mengenai, mohon maaf, akidah Murji'ah Ustaz, jika tidak mengkafirkan orang tidak sholat. Terima kasih Ustaz. Baik, tentang masalah irja, ya. Tidak mengkafirkan orang yang sholat kemudian divonis sebagai irja. Memang ada khilaf ya. Jadinya begini. Ada perbedaan dalam menilai, ada perbedaan orang yang tidak menilai. Dan itu dari dulu terjadi, khilaf seperti ini terjadi. Sehingga gara-gara dalalah talazum itu menggunakan prinsip biimplikasi, jika dan hanya jika. Meninggalkan sholat kafir, menurut pendapat pribadi saya. Lalu dia ajak orang lain, kamu kafir karena yang meninggalkan sholat. Tapi dia nggak mau. Menurut kami belum sampai kafir, meskipun dia halal darahnya. Berarti kalau begitu, kamu tidak mengkafirkan orang kafir. Dan itu latar belakangnya adalah karena pemahaman irja. Akhirnya dia divonis Murji'ah. Itu dalalah talazum. Dan orang Khawarij menggunakan dalalah talazum untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka Ali bin Abi Thalib karena dia berhukum kepada manusia, dia tidak berhukum dengan hukum Allah, karena itu dia kafir. Dan ini cara pendalilan yang sangat berbahaya. Ada salah satu rekan yang dia menceritakan ke saya begini. Beliau teman saya, sama-sama dai di Indonesia. Ketika main ke rumah, kemudian kita sedikit ngobrol tentang hukum mudik. Apakah mudik itu termasuk bid'ah atau tidak? Nah, kemudian kita ngobrol. Ada orang yang mengatakan mudik itu tradisi, nggak ada dalil. Karena nggak ada dalil dan itu jadi kebiasaan, dikaitkan dengan agama, jadi bid'ah idhofi. Kemudian pelakunya adalah mubtadi'. Siapa yang tidak mau membid'ahkan maka dia juga ahli bid'ah. Jadinya nyambung-nyambung terus. Wah, ini gak karuan kayak gini. Itulah dalalah talazum. Dan itu ada di tengah kaum muslimin. Ya, kita akui ada perbedaan. Dan yang kedua adalah kalau ada perbedaan dalam masalah menilai orang yang meninggalkan sholat, dan kalau ada perbedaan turunannya, maka perbedaan turunan ini perlu untuk ditinjau ulang. Perbedaan turunan tadi ya, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat Murji'ah, itu perbedaan turunan.
Perbedaan pokoknya kan meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Perbedaan turunannya tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, apakah murji'ah atau tidak. Nah yang kedua ini kita belum sepakat. Sehingga bisa jadi ada orang yang mengklaim pendapatnya yang merasa lebih kuat, lalu dia paksa orang lain dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Kita sudah jam 9, Pak. 3 menit lagi ya. 3 menit. Ustadz, saya boleh masuk ke pertanyaan yang di luar topik, Ustadz? Baik, silahkan. Ini ada 2 pertanyaan, tapi ya saya share dulu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ini mungkin singkat saja jawabannya Ustadz. Saya mendapatkan hibah harta dari orang tua yang bekerja di bank, diberikan harta berupa uang tunai untuk modal usaha. Bagaimana hukumnya untuk saya? Apakah halal? Jika tidak halal, jika saya pinjam saja uang orang tua tersebut, kemudian saya ganti, apakah halal? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang tua tahu kalau kerja di bank itu riba? Kita juga perlu telusuri itu. Karena tentang haramnya riba itu manutun bil ilmi. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pelakunya. Kalau beliau meyakini kerja di sini itu bukan riba, dan bahkan beliau meyakini ini halalan thayyibah. Ada salah satu karyawan bank yang dialog dengan saya dan dia mengatakan, anak saya ini hafid, yang ini hafal sekian juz, yang ini mondok di sana. Harta saya Masya Allah berkah. Dan itu tanda kalau harta saya adalah harta yang mubah, halal, berkah. Dia kerja di bank. Dengan menunjukkan anak-anaknya, waktu itu kita ketemu di masjid ya. Terus main ke rumahnya, karena rumahnya nggak jauh dari masjid. Dia tunjukkan anak-anaknya. Ini hafid, yang ini kuliah di sini, yang ini kuliah di Libya, ada salah satu kuliah di Libya. Yang ini mondok di sini, ini sudah hafal sekian juz. Harta bapaknya berkah. Padahal dia kerja di bank. Karena dia meyakini pekerjaan itu halal baginya. Menurut dia. Nah, saya tidak tahu ya latar belakang orang tua penanya apakah kerja di situ statusnya mubah atau tidak. Jadi mereka sepakat riba itu haram. Cuman mereka belum tahu kalau pekerjaannya itu riba. Sehingga bagi mereka ini tidak riba, ini halal. Kalau ditanya riba haram nggak Pak? Riba haram, jelas, dosa besar. Tahu mereka. Tapi pekerjaan saya bukan riba. Sehingga jangan divonis menghalalkan riba ya. Mereka tetap meyakini riba haram, tapi menurut mereka ini bukan riba. Wallahu a'lam. Kalau itu boleh ya Ustaz. Jadi menerima hartanya boleh sebagai itu. Jika di posisi orang tua yakin bahwasanya itu halal, berarti statusnya boleh beliau terima. Tapi anak punya kewajiban untuk menjelaskan. Nah, ketika anak sudah punya kewajiban untuk menjelaskan, di saat yang sama anak utang ke bapak, nah itu bisa jadi blunder. Oh, kamu katanya gaji bapak haram, tapi kok malah utang. Jadi blunder kan? Sehingga dia harus bertahan dulu. Meyakinkan bapaknya kalau itu haram. Begitu bapaknya sudah tahu, tobat, sudah harta yang sudah didapatkan kemarin tidak perlu dikembalikan. Insya Allah itu harta halal. Baik. Ini pertanyaan terakhir. Jawab. Izin bertanya, bagaimana hukumnya suami yang sengaja tidak memberi nafkah lahir batin selama 3 bulan dengan tujuan ingin bercerai, tapi tidak ada kata-kata cerai? Ya, hukumnya dolim. Kalau hukumnya ya. Tapi kalau ditanya apakah sudah jatuh cerai atau tidak jatuh cerai. Sehingga di posisi ini selama tidak ada kata-kata cerai, karena cerai itu tidak otomatis. Cerai itu ada seremoni. Sehingga harus ada kalimat yang diutarakan, ada pernyataan, dan tidak secara otomatis. Sehingga sebatas benci itu nggak bisa. Kamu sama istrimu gimana? Aku benci banget. Cerai nggak itu? Tidak. Wahai istriku, aku sangat membenci kamu.
itu tidak kalimat cerai, sehingga tidak dijatuhi sebagai perceraian. Meskipun benci. Sampai ada kalimat cerai atau yang semakna dengan cerai. Yang semakna dengan cerai ada yang tegas, ada yang sifatnya kinayah, tidak tegas. Kalau tidak tegas kembali kepada niat. Namun untuk kasus tadi, jika suami melakukan ilak itu bersumpah untuk tidak menggauli istri, tidak mendekati istri, maka maksimal yang diizinkan oleh syariat adalah 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha was-sami'ul alim. Bagi para suami yang mengilak istrinya, lilladzina yu'luna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashhur, dia dikasih waktu tunggu selama 4 bulan. Nah, ilak itu pakai ucapan sumpah. Saya bersumpah tidak akan mendekatimu. Nah, kalimat itu kan nggak ada batas waktu. Sampai kapan kamu tidak akan mendekati? Kemarin saya nggak pakai batas waktu. Syariat ngasih batas waktu, maksimal 4 bulan. Agar si wanita ini tidak gantung. Maksimal 4 bulan, begitu di akhir penghujung 4 bulan. Kamu dikasih pilihan oleh Allah. Pilihan yang pertama, fa in fa'u, kamu kembali. Kembali itu berarti membatalkan sumpah. Sehingga dia gak jadi menceraikan istrinya. Dia balik ke istrinya, batalkan sumpahnya, maka dia bayar kafarah sumpah. Pilihan yang kedua, wa in azamut talaq. Tapi kalau kamu mau menceraikan istrimu, ceraikan. Kalau diceraikan, gak ada kafarah sumpah. Karena dia lanjutkan sumpahnya. Tidak mendekati istrinya sama sekali. Karena itu di posisi ini, orang yang tadi meninggalkan istrinya selama 3 bulan tanpa ucapan apapun, maka wallahu ta'ala alam, ini belum termasuk ilak karena dia nggak bersumpah, tapi dia harus memberikan kepastian ya, kepada istrinya mau lanjut ataukah pisah. Jika tidak, ya berarti bisa mendolimi sang istri. Alhamdulillah. Ustaz, ini udah jam 9.05, ada yang angkat tangan gimana Ustaz? Kalau pendek enggak apa-apa. Oke. Saya coba. Mungkin singkat aja ya, Umu Nabil, semoga silakan diambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya seorang guru, kemudian saya seorang guru Ustadz. Saya disuruh oleh kepala sekolah saya untuk melakukan hal-hal seperti kayak disuruh main TikTok, kemudian main Facebook atau Instagram agar lebih dekat dengan murid, sedangkan saya nggak mau. Kemudian kepala sekolah saya komentar bahwa sebenarnya kita itu di dunia ini yang penting itu adalah tauhid, yang diajarkan adalah tauhid oleh Rasulullah. Nah, saya harus jawab bagaimana itu Ustadz? Perlu dijawab nggak? Sikap saya bagaimana gitu Ustadz? Terima kasih. Nah, kalau misalnya perlu dijawab Ustadz, kan kayak berdebat gitu Ustadz. Kalau misalnya dibiarin aja, terus nanti kan hilang sendiri ya, biarin aja. Tapi kalau misalnya perlu dijawab, pertama perlu mempertimbangkan ya sisi manfaat dan madharat. Ibu diminta main TikTok, main Facebook itu dalam rangka untuk memberikan materi ataukah sebatas biar bisa nimbrung dengan anak-anak? Untuk ini Ustadz, menyelidiki biar dekat sama anak-anak. Apabila anak-anak asalnya main yang tidak benar, jadi kan gurunya tahu kayak gitu. Oh, berarti Anda tapi kan nanti katanya disuruh kalau seandainya main Facebook ya. Jadi sebatas buat akun. Disuruh menyelidiki gitu biar gaul gitu nah Ustadz. Oh, buat akun nanti biar bisa memata-matai anak-anak. Oke, kalau seandainya guru laki-laki itu disuruhnya membuat gambar di foto memakai foto perempuan kah kayak gitu, nyamar gitu nah Ustadz. Iya.
Jika ada tujuan Itu gimana Ustaz yang kalau seandainya di Jepang? kalau ada tujuan yang maslahat dan itu sangat Assalamualaikum. diperlukan oleh sekolah, waalaikumsalam warahmatullahi, insya Allah tidak masalah. Karena mau TikTok, mau Facebook dan yang lainnya, Instagram itu kan sifatnya media ya, media. Dan beberapa rekaman Imam Masjidil Haram itu pakai aplikasi TikTok. Dan itu sifatnya media. Tapi kalau nggak ada masalah besar, malah nanti kita justru terjerumus pada hal yang tidak diinginkan ya mohon maaf, izin aja dulu. Kami belum bisa atau gimana. Sedangkan alasan kepala sekolah yang penting tauhid. Tauhid itu ada turunannya. Konsekuensi dari orang yang menjalankan tauhid adalah semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang ngaku bertauhid tapi dia meremehkan aturan, itu bukti kalau tauhidnya lemah. Justru ketika orang mementingkan tauhid, dia akan lebih berhati-hati terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.